melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau berdoa? Saya dulu. Nah, yuk mereka silakan berdoa. Terima kasih mereka sudah berdoa. Nah, sebelumnya ini benar ya anak-anak kelas 6 semua ya? Nah, berarti kalian semua sudah mau masuk ke SMP, terus SMA, terus kuliah. Nah, di sini sudah ada yang punya cita-cita belum? Sudah. Ya. Apa? Pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Kalau yang lainnya? Belum ya, bingung ya? Nggak apa. Sebelumnya ada yang tahu nggak cita-cita itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalau belum, ini Ibu punya PPT tentang cita-cita. Apa judulnya? Cita-cita. Nah, apa itu cita-cita? Ada yang mau berpendapat nggak? Cita-cita itu apa sih? Ada yang mau nggak? Apa cita itu? Sebuah apa? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada, Ibu udah sediain nih cita-cita. Ada yang mau baca? Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya, oke, boleh. Cita-cita itu apa? Cita-cita adalah sesuatu yang ingin dicapai berupa prestasi atau hal-hal lainnya di masa depan. Cita-cita dapat pula diartikan sebagai keinginan yang selalu ada di dalam pikiran. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Nah, setelah itu, kalian tahu nggak yang bisa dijadikan cita-cita itu apa sih? Bisa tadi jadi apa? Pemain sepak bola. Yang lain apalagi? Bisa Menjadi guru. ya jadi guru, bener ya? Apa? Guru, dokter, polisi, terus pilot. Nah, bener banget. Di sini udah ada gambar-gambarnya juga ya. Yang sebelah ini apa? Ini kira-kira gambar apa? Dokter. Ada yang mau jadi dokter nggak? Ya, bagus banget. Nanti belajar ya. Berarti besok SMA-nya masuknya IPA. Terus yang ini? Pilot. Terus yang ini? Astronot. Kalau astronot itu kira-kira ngapain sih? Di luar angkasa ya? Ada yang pengen nggak di luar angkasa? Enggak, kenapa? Oh, karena maunya jadi sepak bola aja. Sepak bola aja. Berarti di lapangan. Kalau panas-panas nggak apa berarti? Apa ya, soalnya udah suka. Iya. Ya, bentar. Terus yang ini kira-kira apa? Guru. Nah, bisa juga itu jadi guru. Ada yang pintar nyanyi atau bermain musik, bisa jadi musisi. Ada nggak di sini yang suka nyanyi? Enggak ya? Nggak apa. Nah, jadi ini tuh bisa kalian jadikan sebagai referensi tentang cita-cita. Kalau sekarang masih bingung nggak apa, nanti diajarin caranya menentukan biar kalian tuh mudah dan tepat dalam menentukan cita-cita. Nah, sekarang Ibu tanya, kenapa sih kok pada bingung tentang cita-cita? Kenapa? Karena nggak tahu informasinya ya, mau cita itu apa aja gitu. Atau karena orang tuanya maunya jadi apa, terus maunya jadi apa gitu. Nah, sekarang Ibu ini punya film tentang cita-cita. Ada yang mau nonton dulu nggak? Ada. Kita simak baik-baik ya filmnya. Ini bagus kok. Bapakmu ki dia terkenal apik nang ngene. Gaweane wong celakaan ning kamu. Padahal bapakmu ora ono, mobil sing ditulungi pas kecelakaan kuwi kobong le. Dadi bapakmu ora ono. Perasa wis cukup bapak wae sing dadi tumbale nang kamu. Wis sampe piye bagus, saya bubuk susu sekolah. Ya terus nanti bubuk nunggu bapak ya, nunggu bapak ya.
ya hati-hati ya. Sing sekolah sing hati-hati. Dan kita harus ngecek. Hati-hati ya. Oke, anak-anakku, di sini Mrs. Ana akan menjelaskan tentang cita-cita. Ya, sebagaimana sudah kalian tahu ya, cita-cita itu adalah harapan. Ya, tujuan kita, keinginan kita ini seperti apa? Nah, di sini anak-anak Mrs. Ana mau bertanya ya tentang cita-cita dari kalian semuanya. Oke, semua perhatikan di sana. Mau ke sana tunjuk di sini. Oke, Mas sudah. Mas Fadil. Boleh di sana rupanya. Mas Fadil. Besok. Sebenarnya jadi apa? Bahkan beliau menawarkan kami. Kamu mau seperti kamu? Bagaimana sebenarnya? Sebenarnya anakku, kamu harus semangat sekolahnya, harus rajin belajarnya, dan kamu harus jadi orang yang baik. Wingi bapakmu gaweane nulungi kecelakaan ning ngarep kono. Sesuk kowe kudu kepiye carane ben ora ana kecelakaan yo, Le. Nggih, Pak nggih. Ya mungkin mas-mas kalian pernah dengar ya isu-isu yang jalur terkorak itu tepatnya dari desa Preman di Bandung saya ini sering sekali terjadi kecelakaan. Namun di beberapa terakhir ini tidak ada kecelakaan dan tidak berhasil menekan angka kecelakaan dengan berbagai macam inovasi, salah satunya itu yang tersedia di Smart Grid dan baru saja harus internasional untuk kita sebenarnya mungkin kita langsung Fadil yang punya cita-cita sebagai polisi. Ada yang tahu nggak kenapa Fadil dari kecil punya cita-cita sebagai polisi? Karena apa? Pengen seperti ayahnya, ya benar sekali. Nah jadi Fadil ini akhirnya bisa menggapai cita-citanya. Karena apa? Karena dia sudah punya cita-cita sejak kecil. Nah makanya dia itu selalu berusaha dari kecil. Nah akhirnya tadi tercapai tidak? Tercapai ya, sampai pada akhirnya di jalan depan rumahnya tidak ada lagi kecelakaan. Nah terus Mas Fadil ini juga membuat sebuah majalah kan ya, yang akhirnya bisa bermanfaat untuk semua orang. Kayak nanti ya siapa yang pengen jadi pesepak bola nanti juga pada akhirnya bisa tercapai kalau selalu berusaha, ya kan? Sejak sekarang udah latihan belum? Udah ya? Udah sering main bola ya? Tiap sore ya biasanya? Enggak? Oh enggak? Tapi oh ya nggak apa-apa, yang penting tetap belajarnya juga jalan, terus belajar bolanya juga jalan. Nah seperti itu. Selain itu
Ibu juga punya sebuah cerita yang menunjukkan seberapa pentingnya menentukan cita-cita sejak kecil. Ada yang mendengarkan cerita dari Ibu nggak? Mau ya? Jadi ini tuh ceritanya tentang Cinta dan Rindy. Jadi Cinta dan Rindy adalah siswa di SMA. Nah, Cinta adalah anak yang mempunyai semangat yang tinggi, sementara Rindy adalah anak manja yang selalu mengandalkan orang tuanya. Pada suatu hari, Cinta yang sedang membaca buku di perpustakaan diprotes oleh Rindy. Rindy berkata gini, "Wah Cinta, kamu ngapain sih membaca buku cita-cita kayak gitu?" Terus Cinta menjawab, "Ya karena ini penting untuk kita. Sebentar lagi kita akan lulus SMA dan menentukan ke perkuliahan." Terus si Rindy diam aja, dia tidak peduli. Nah pada akhirnya sudah lulus nih mereka. Terus ada pendaftaran kan untuk ke universitas. Nah si Cinta yang dia udah punya cita-cita sebagai guru, dia langsung masuk ke PGSD UNY. Tapi si Rindy ini belum punya cita-cita, jadi dia bingung mau daftar kemana. Nah pada akhirnya dia tidak diterima karena dia belum daftar. Sampai batas pendaftaran dia masih bingung nih mau kemana. Nah, dari cerita itu yang bisa kita ambil hikmahnya apa? Kita harus menentukan cita-cita sedini mungkin, ya kan? Nah, terus tadi sikap Rindy yang meremehkan orang lain itu menurut kalian baik atau tidak? Tidak ya. Seharusnya kalau ada orang lain yang berusaha, kita harus menghormati, memberi semangat, ya kan? Ya, seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi 2 kelompok, 3-3 ya. Ini kelompok 1, 1, 2, 3, kelompok 2, 2, 3. Nah, ini Ibu bayar kertas, nanti kalian menuliskan mengenai pentingnya cita-cita gitu ya. Ini ya. Isi ya. Kalian diskusikan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 3 menit ya. Gimana, udah selesai ya diskusinya? Nah sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 atau kelompok 2 terlebih dahulu untuk membacakan hasilnya. Mau kelompok siapa juga? 1 apa 2? Kelompok 1, yuk silakan. Cita-cita penting karena 1. Memotivasi diri, 2. Mendorong diri untuk selalu berusaha. Ya benar ya, jadi ada memotivasi diri sama apa? Mendorong diri untuk selalu berusaha. Jadi ketika kita sudah punya cita-cita dari kecil, maka kita tuh akan pasti bisa nih gitu ya. Jadi di dalam otak kita tuh sudah terbiasa tuh loh, apa sih yang harus kita lakukan dan sebagainya. Terus dari kelompok 2 siapa yang mau mewakili? Caca. Ya yuk boleh Mbak Caca, silakan. Cita-cita penting agar 1. Dapat berdoa sesuai cita-cita, 2. Selalu berusaha, 3. Selalu berusaha untuk belajar, 4. Cita-cita harus dikejar agar tercapai, 5. Tidak menyerah untuk mencapai cita-cita. Nah bagus banget, yang kelima ya, banyak banget. Dari udah kita bisa mendoakan cita-cita itu, terus kita selalu berusaha dan sebagainya. Benar banget. Di sini udah ada beberapa ya, ada 5. Jadi pentingnya cita-cita itu yang pertama memacu diri untuk selalu berusaha. Yang kedua apa? Menjaga Tuhan dalam kelemahan neraka. Yang ketiga? Tidak putus asa karena cita-cita yang harus dicapai. Yang keempat? Dapat menentukan apa saja yang harus dipelajari sesuai dengan cita-cita yang harus dicapai. Yang kelima? Memotivasi diri dan mendorong diri untuk dapat mencapainya. Hampir sama ya sama pekerjaan kalian tadi, berarti jawabannya udah hampir semua. Asik. Nah, karena cita-cita itu penting dan dari cita-cita itu banyak ragamnya, sekarang Ibu punya ini. Ada yang tahu nggak ini namanya apa? Namanya Quizlet. Jadi itu isinya informasi-informasi yang kertasnya itu dilipat-lipat gini loh. Udah pernah lihat kan? Biasanya kalau ke toko tuh loh, ntar dibagi-bagiin ya kan. Nah sekarang Ibu bagikan ini, nanti kalian baca ya. Ini buat kelompok 1 ya. Ini buat kelompok 1. Terus yang ini buat
Leafletnya warnanya apa? Biru ya? Terus judulnya apa itu? Judulnya yang ini. Apa bacanya? Kiat-kiat mengungkapkan Cita-cita. Nah, di sini ada pengertiannya cita-cita itu apa. Jadi, cita-cita adalah sesuatu yang ingin dicapai berupa prestasi ataupun hal baik lainnya di masa depan. Cita-cita dapat pula diartikan sebagai keinginan yang selalu ada di dalam pikiran. Nah, berikutnya di sini ada kiat-kiat menentukan cita-cita. Siapa yang membacakan kiat-kiatnya? Nah, yuk silakan boleh. 1. Cari tahu minat dan bakat Anda. 2. Cari macam-macam cita-cita dan impian secara detail. 3. Perluas wawasan. 4. Ambil kisah inspiratif dari sosok yang kamu idolakan. Nah, benar sekali. Jadi yang pertama ada cari tahu minat dan bakat Anda. Nah, tadi Mas Rama kan minat sepak bola. Nah, jadi pengen jadi pesepak bola. Nah, nanti teman-teman lainnya juga, aku kira-kira suka apa ya? Misal kamu suka mengajar, ya udah jadi guru. Tadi yang pengen jadi dokter siapa? Ya, kamu juga ya? Enggak? Oh, enggak. Berarti yang menjadi dokter, kamu kenapa? Karena suka membantu orang ya? Ya, terus yang kedua adalah cari macam-macam cita-cita dan impian secara mental ya. Jadi tadi kan udah disebutin yang bisa dijadikan cita-cita itu kan banyak banget ya. Ada polisi, ada dokter dan sebagainya. Nah itu kalian bisa cari tahu dengan membaca sehingga nanti wawasan kalian luas tentang kalau misal nih pengen jadi dokter, jadi harus belajar apa saja ya, harus kuliah di mana aja ya, kayak gitu ya. Terus yang terakhir adalah ambillah inspiratif dari sosok yang kamu idolakan. Di sini ada yang suka sama penyanyi atau siapa gitu nggak? Misal kalau dia suka sama Agnes Monica gitu, terus ntar dia kan jadi penyanyi yang hebat banget ya. Terus dia nih dari suka bernyanyi gitu. Nah, nanti kalian bisa nih, oh apa kira-kira aku kayak gitu aja ya, kayak gitu. Jadi kalian ambil hikmah positifnya dari sosok yang kalian idolakan. Yang kalian idolakan itu bisa penyanyi, bisa pesepak bola. Kamu ada nggak pesepak bola yang kamu idolakan? Nggak ada, tapi kamu minatnya di sepak bola. Nah, oke, sip. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan nggak? Pembelajaran hari ini tuh kesimpulannya apa aja? Ada nggak? Jadi kesimpulannya kita sudah mempelajari cita-cita. Cita-cita tadi apa artinya? Impian, ya kan? Terus macam-macamnya ada apa aja? Bisa jadi polisi, dokter, guru, pilot, nah dan sebagainya ya. Terus cita-cita itu penting karena dapat memotivasi diri, terus dapat dijadikan sebagai sebuah doa, terus benar kita jadi terdorong untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan cita-cita kita dan sebagainya ya. Terus sama yang paling penting itu kiat-kiatnya tadi yang sudah disebutkan oleh temannya ya. Jadi kita bisa dengan memperluas wawasan, dengan mencari minat dan bakat, terus mengambil hikmah atau mengambil kisah inspiratif dari sosok idola dan sebagainya. Sampai di sini, apakah ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Ada nggak? Ada ya. Kalau sudah, kita akhiri dengan berdoa ya. Yuk, siapa yang mau berdoa? Cukup. Terima kasih sudah mendoa teman-temannya. Nah, jika sudah tidak ada pertanyaan, tetap semangat belajar buat kalian. Karena kalian udah mau pindah ke SMP, jangan pernah lupa sama sekolah ini. Tetap belajar, terus semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.